Good evening. Okay. Good Good evening. evening, all. How are Good you? evening, Bro Koko. I'm Yes, great. great. Yeah. Good. Okay. It's good. Are you ready, guys, for Sure. studying English today? Ready, ready. Yeah, we are ready. Of course, Yeah. ready. Okay, it's good. Tentang materi kemarin, mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Please, numbers ya. Kemarin kita bahas tentang numbers, teman-teman, atau angka ya, bilangan. Oke, sekali lagi teman-teman bisa download videonya ya bagi teman-teman yang kemarin tidak bisa ikut atau mungkin teman-teman yang kemarin masih berusaha untuk memahami gitu ya, tapi masih ada Malam yang ini kurang nih. Nah, 26 silakan orang. ya di-download aja. Oke. So, we are going to continue. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita hari ini ya. Ini adalah materi keempat berarti teman-teman ya. Oke, let's go directly. Langsung aja kita ke slides kita. Oke. Day 4, hari keempat, it's about time and dates ya. Hari ini kita akan belajar tentang time. Time itu waktu ya. And dates, dates itu tanggal. Nah, ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin ya. Jadi sekali lagi materi kita nih, mumpung saya dan teman-teman masih ada di pertemuan awal ya, di pertemuan keempat, materi kita nyambung satu sama lain. Jadi nanti di pertemuan di minggu kedua, itu pasti nyambung sama materi pertemuan di minggu pertama, gitu ya. Di minggu ketiga juga seperti itu. Nanti pasti nyambung ke materi di minggu pertama dan kedua. Nah, jadi silahkan, saya kira penting ya buat teman-teman untuk download video biar sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. That's it. Oke, time. Sekali lagi time and dates, waktu dan tanggal. That's it. Oke, waktu itu kan berarti berhubungan dengan angka ya. Nah, jam berapa nih? Jam 9:04. Jam 10, jam 11, jam 12. Nah, itu kan angka. Dates, tanggal. Tanggal itu kan juga angka ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bulan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tahun 2000 berapa. Nah, itu kan angka juga ya. Jadi masih berhubungan dengan yang kemarin. Oke, this is the goal for today. Ini tujuan kita hari ini, teman-teman. Today's goal is able to apply the usage of dates and time in daily life. Able to apply. Jadi mampu untuk mengaplikasikan gitu ya, menerapkan the usage of dates and time in daily life. Jadi mampu mengaplikasikan penggunaan dari tanggal dan juga waktu di kehidupan sehari-hari. That's it. Tapi kita akan bahas tentang time dulu ya, atau waktu. Nanti kalau sudah, baru kita masuk ke dates, everybody. Oke? Ada beberapa pertanyaan di sini, tapi saya kira saya akan buat pertanyaan ini jadi diskusi teman-teman nanti ya. Saya usahakan bikin breakout room ya, jadi nanti teman-teman biar bisa berinteraksi dengan yang lainnya juga. Oke, kita langsung aja ke time. Let's go. Nah ini ya, kita bahas tentang time teman-teman atau waktu. Do you find it difficult to tell the time? Apakah kamu merasa kesulitan gitu ya untuk menjelaskan tentang waktu? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa versi ya teman-teman. Walaupun sama-sama pakai bahasa Inggris, tapi ada beberapa versi dalam bahasa Inggris. Oke, yang paling banyak digunakan adalah British sama American. Ini ya, there are two ways to tell the time. British English version or basics and American English version. Jadi ada dua cara ya untuk menjelaskan tentang waktu teman-teman. Yang pertama adalah British English version. Nah, ini ya British English, biasa disebut British English. Jadi British English itu adalah bahasa Inggrisnya orang UK, United Kingdom, ya orang Inggris itu ya. Sedangkan ada satu lagi yaitu American English Version, versi American English. Kalau versi American English itu adalah versi bahasa Inggrisnya orang-orang Amerika.
Gitu. Jadi orang UK sama US, orang Inggris sama orang Amerika tuh sama-sama pakai bahasa Inggris gitu. Cuman versinya berbeda ya untuk menjelaskan tentang waktu. Bedanya apa sih gitu? Kalau British English ya, British English itu menitnya dulu baru jam. Jadi kalau bilang misalnya jam 9 lewat eh, berapa nih? Anggap aja 9 lewat 5 menit gitu ya. Nah, itu bilangnya adalah 5 menit lewat dari jam 9. Jadi menitnya dulu ya. Gitu. Kalau American itu jamnya dulu. Jadi 9 lewat 5 ya. Berarti ya 9 lewat 5. Jadi 9-nya dulu, jamnya dulu, baru menit. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang British English. Let's go. Nah ini ya British English version everybody. Ini adalah versi British teman-teman atau versi bahasa Inggrisnya orang Inggris. That's it. Saya kasih tambahan di sebelah kiri ya. Mungkin pengenalan aja bahwasannya ini sekali lagi British English atau saya bilang British Time ya. British Time itu apa ya? Um, Kalau kita mau menjelaskan waktu versi British kita aja British Time. Oke, yang pertama saya harus menuliskan pola ya. Jadi polanya itu nanti pasti menit dulu baru jam. Jangan sampai lupa ya. Oke, menit dulu baru jam. Seperti yang tadi ya, 5 menit lewat dari jam 9 kayak gitu. Dan di versi British itu kalau sebenarnya British sama American sama ya untuk jam tepat ya. Kalau jamnya tepat, jika jam tepat itu nanti pasti pakai a clock ya, a clock. Jadi a clock itu dipakai ketika jamnya tepat. Jam 10 tepat, jam 11 tepat ya, 10.00, 11.00. Itu a clock ya. A clock itu jam tepat. Nah, kemudian di versi British 15 menit itu bukan 15 minutes ya, tapi dibacanya adalah quarter. Quarter ya. Jadi 15 itu quarter everybody. 15 menit itu quarter. Kemudian 30 menit itu sebutannya half. Bukan 30 minutes ya, tapi half. Loh kok gitu kenapa ya gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin ya, quarter itu kan 1/4 ya. Nah, 15 menit itu kan 1/4 jam, 1/4 jam gitu kan. Nah, kemudian half itu kan setengah ya. 30 menit itu kan setengah jam gitu. Nah, gitu aja ya cara ngafalinnya. Jadi kalau 15 menit 1/4 jam itu quarter. Kalau 30 menit setengah jam itu half. That's it. Gitu ya. Kemudian kalau di versi British kita itu harus menghitung ya. Karena dimulai dari menit, jadi kita harus menghitung menitnya. Untuk menit ke satu, kan kalau menitnya tepat tadi 00 pakai clock tadi ya, pakai ini. Nah, gimana kalau menitnya itu lewat dari jam yang tepat itu ya, 00. Jadi untuk menit ke satu sampai dengan menit ke 30 itu nanti pasti pakai past. Past itu artinya adalah lewat dari. Gitu ya. Lewat dari gitu. Oke, nanti kita ke contoh ini biar teman-teman lebih jelas. Nah, kemudian kalau menit ke 1 sampai 30 karena pakai pas lewat dari nanti menggunakan jam saat itu juga. Jadi jamnya itu masih disebutkan. Aduh gimana sih bro, kok bingung nih saya gitu ya. Tenang ya teman-teman, nanti kalau kita sudah sampai ke contoh, teman-teman pasti jauh lebih paham ya. Oke,
Kemudian kan 1 jam 60 menit ya. Untuk menit ke 31 dan sampai dengan ganti jam ya 59. Nah, itu nanti bukan lagi pakai pas, tapi pakai to. To itu bisa diartikan kurang atau menuju. To itu kurang atau menuju. Nah, that's it. Jadi kurang dari jam berapa atau menuju ke jam berapa gitu. Oke, kalau menitnya lewat dari 30 menit, yaitu menit ke 31 sampai 59, itu menggunakan jam setelahnya. Bukan lagi jam saat itu juga, tapi jam setelahnya atau jam selanjutnya. Itu ya. Coba nih kita langsung ke sini aja ya. Oh iya, cara menanyakan waktu tuh gimana ya gitu. Cara menanyakan waktu kita bisa pakai ini ya. What time is it? What time is it? What time is it? Jam berapa ini? Gitu. Jam berapa sekarang? Gitu. Nanti jawabannya it is. Nah, sekarang jam atau bisa disingkat jadi it's. Gitu. It's itu maksudnya jam gitu ya. Makanya di sini diawali oleh it's semua nih ya. Nah, maksudnya it's itu adalah jam. Oke, ini ada contoh jam 3 tepat ya di jarum panjang di angka 12, jam 3. Kalau jamnya jam 3 tepat ya berarti it's 3 o'clock. Tinggal pakai o'clock aja ya kalau jamnya tepat. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, ini ya ketika jamnya tepat pakainya o'clock. Jadi kalau jamnya jam 3 tepat ya it's 3 o'clock. Jam 3 tepat. Nah ini ya ada tulisannya di bawah nih. It's 3 o'clock. Itu kalau jamnya tepat. Nah kalau lewat 5 menit gimana? Jam 3 lewat 5 gitu. Ingat ya polanya adalah menit dulu baru jam. Jadi it's 5, 5 menit pas lewat dari, karena jamnya jam 3 ya berarti pas 3 gitu ya, pas 3. Nah, jadi it's 5 past 3. Ini ya ada contoh di bawah nih tulisannya ya, it's 5 past 3. Jadi 5 menit lewat dari jam 3. Nah, gitu ya. Jadi menitnya dulu baru jam. Kalau lewatnya 10 menit gimana gitu? Ya tinggal diganti aja berarti it's 10 10 menit past 3 lewat dari jam 3. 10 menit lewat dari jam 3. Nah, gitu aja ya. Jadi tinggal menitnya ditaruh di depan, jamnya di belakang. Oke. Gimana kalau lewatnya 15 menit? Jarum panjang di angka 3. 15, ingat ya, kata lain dari 15, sorry bukan kata lain, tapi sebutannya untuk 15 menit itu quarter. Nah ini dia ya, quarter. Jadi, it's quarter 15 menit pas lewat dari, karena jamnya jam 3 ya berarti past 3. It's quarter past 3. Di 15 menit lewat dari jam 3. Nah, dan seterusnya ya. Itu berlaku sampai menit ke 30. Jadi pakai pas semua. Kalau lewatnya 20 menit ya berarti it's 20 past 3. Kalau lewatnya 25 ya berarti 25 kan 25 ya. It's 25 past 3. Ya gitu aja. Gimana kalau lewatnya 30 menit gitu. Jam 3 lewat 30 menit. 30 tadi kan half ya. Berarti it's half 30 menit
past 3. Lewat dari jam 3. Nah, it's half past 3. Itu ya teman-teman, itu yang saya maksud untuk menit ke-1 sampai dengan menit ke-30 itu menggunakan jam saat itu juga. Nah, semuanya kan di situ masih past 3 gitu ya, past 3 semua masih lewat dari jam 3. Nah, ini dia. Oke. Beda ketika menitnya lewat dari 30 menit. Nah, coba kita bahas yang ini ya. Gimana kalau menitnya lewat dari 30 menit? Misalnya, ya ini ya, jarum panjang di angka 7 berarti lewatnya 35 menit. Nah, tapi caranya bukan terus lewat 35 menit gitu, bukan. Ketika menitnya lewat dari 30 menit, itu kita perlu menghitung ya, butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Sekali lagi, ketika menitnya lewat dari 30 menit, kita perlu menghitung butuh berapa menit ke jam selanjutnya atau jam setelahnya. Oke. Kalau misalnya jarum panjang di angka 7 kan berarti butuh berapa menit nih menuju jam 4 gitu. Berarti kan butuh 25 menit ya. 5, 10, 15, 20, 25. Butuh 25 menit menuju jam 4. Jadi bilangnya it's 25 menit to, pakai to ya, bukan lagi pakai pas, menuju atau kurang gitu. Bisa diartikan kurang, bisa diartikan menuju ya. Jadi 25 menit kurang dari atau menuju ke, kita ambil arti menuju aja ya biar nanti satu line gitu. Jadi it's 25 to 4. 25 menit menuju jam 4. Bukan lagi pakai 3 ya. Oke, tapi pakainya 4. 4 gitu. Loh kenapa bro ya? Karena setelah jam 3 adalah jam 4 gitu. Jadi butuh berapa menit menuju ke jam selanjutnya, ke jam 4. That's it. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya jarum panjang di angka 8, ya berarti butuhnya 20 menit ya ke jam 4. 20 itu kan 20. Berarti it's 20 to 4. 20 menit menuju jam 4. It's 20 to 4. Nah, ini ya. Like that one. Gimana bro kalau misalnya jam 3.45 gitu. Jam 3 lewat 45 menit. Nah, 3 lewat 45 berarti kan butuh 15 menit menuju jam 4. Karena 15 menit tadi sebutannya quarter, berarti kita pakai quarter ya. It's quarter to 4. 15 menit menuju jam 4. Nah, it's quarter to 4. 15 menit menuju jam 4. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman, yang harus kita lihat pertama kali adalah menitnya. Kalau menitnya menit ke 1 sampai 30, itu pasti pakai pas. Ini ya, sekali lagi. Kalau menitnya itu menit lewat dari 30 menit, itu pasti pakai to dan pakai jam selanjutnya. Berarti kita menghitung butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Jadi yang dilihat pertama kali adalah menitnya. Lewat dari 30 menit apa enggak gitu. That's it. Dan seterusnya ya teman-teman ini. Nah, ini adalah versi British. Oke, sedikit-sedikit aja. Ada pertanyaan, boleh silahkan teman-teman. If you have. Oke, Bro Muiz boleh silakan. Barangkali ada pertanyaan sudah angkat tangan. Oke, Oke, Bro. mau tanya,
Good evening, my brother and sister. Good evening. I have a question. Mhm. If I say it's 15 to 4, it's wrong? It's wrong. Wrong. Yeah. Yes. Oh, Karena di British sebutannya 15 menit itu bukan 15. Quarter. Quarter. That's it. quarter. Oke. Walaupun bisa ya, Bro. Sebenarnya kita bisa memahaminya gitu ya. Tapi kalau secara struktur yang baik dan benar itu kurang tepat ya. Tapi bisa sih dia dipahami, tetap bisa, tapi kalau bisa kita sempurnakan kenapa enggak gitu. Oke. Berarti ya. kalau Mama itu menjawab pertanyaan pasti dianggap salah ya, atau kurang Iya. tepat gitu ya. Kalau seperti tes seperti itu pasti salah. Oh, oke. Nah, Oke, yes. thank you. Okay, bro. Is good question. And then bro Ovan. Hello, bro. Good evening. Ya, good evening. Oke, please. Ini bro, masalah yang pertama itu berarti itu yang kuartal intervalnya itu adalah interval 15 ya. 15 Ya. menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga. Apakah bisa kalau yang 45 itu kan kita pakai to, apakah kita bisa pakai off Oke. atau Tidak. tetap to atau gimana gitu? Ya, tetap pakai to ya, bro. Karena to itu artinya menuju. Jadi misalnya 15 menit menuju jam 4 tadi ya. Jadi Iya. it's quarter to 4. Jadi 15 menit menuju ke jam 4. Oke, kalau off itu kan artinya dari. Jadi 15 menit dari jam 4. Nah, dari itu masih membingungkan. Apakah ini kurang atau lebih? Nah, gitu. 15 menit dari jam 4 itu bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Nah, jadi masih ambigu gitu. Jadi kita bisa pakai to untuk kurang dari jam 4 atau menuju ke jam 4. Baik. Oke. Terima kasih. Thank you so much. Oke, bro Ovan ya. Good question as well. Oke. Any else? Ada lagi teman-teman? No? Coba, kalau gitu saya yang nanya nih ke teman-teman ya. Sekarang saya yang bertanya ke teman-teman. Di slide selanjutnya, itu ada pertanyaan untuk jam 7, kemudian lewatnya 15 menit. Oke. Kemudian ada lagi jam 2, lewatnya 47 menit. Sama jam 6, lewat 30 menit. Nah, coba dong teman-teman ya, kita mulai dari yang jam 7 lewat 15 menit. Oke. Kira-kira ini gimana ya bahasa Inggrisnya? Boleh silakan dinyalakan semuanya suaranya. Gimana nih? It's quarter past 7. It's quarter past 7. It's quarter past 7. Oke. It's quarter past 7 ya. Oke, 15 menit lewat dari jam 7. Good. Kalau yang 2 lewat 47 It's jadinya 20 It's 13 to 3. to 3. good. It's 13 to 3. Good. 13 menit menuju jam 3. Good job. It's Jadi ya. 13 to 3. Nah, jadi kita langsung lihatnya ke menitnya ya. Karena lewat dari 30 menit ya berarti pakai to. Yes. Oke, kemudian 6.30. It is Half past 6. 7. It is Half past 7. Pas 6 apa pas 7? Pas 6 ya. Oke, pas 6 ya. Jadi 30 menit lewat dari jam 6. Good. Karena menitnya masih menit ke-30 ya berarti jam saat itu juga ya, yaitu jam 6 gitu. Easy right? Mudah ya teman-teman ya, bisa ya? Lumayan. Oke. Good. Itu versi British teman-teman ya. Ini adalah
versi Britishnya atau versi bahasa Inggrisnya orang negara Inggris. Oke, ada satu lagi versi American. Ya, untuk versi American saya bisa mengatakan jauh lebih mudah ya daripada ini gitu. Menurut saya. Tapi ada beberapa orang yang bilang, oh saya suka versi British nih gitu. It's okay ya. Jadi teman-teman boleh mau pakai versi British, boleh mau pakai versi American. Nah, kita langsung ke slide yang American. Let's telling the time in American English. Ini ya versi Amerikannya, versi bahasa Inggrisnya orang Amerika. When you tell the time in American English, the hours always come first. Jadi di versi American itu jamnya pasti duluan ya. Kalau tadi kan menit dulu baru jam. Sekarang jam dulu baru menit gitu. If you look at the clock and see that it is 3 p.m., then you can say it is 3 or the time is 3 o'clock. Nah, jadi ketika teman-teman melihat jamnya itu jam 3 tepat, boleh kita mau bilang it is 3. Ini jam 3 gitu boleh. Atau dikasih a clock sama kayak tadi ya. A clock itu menunjukkan jam tepat. It is 3 o'clock, berarti jam 3 tepat. Oke. Nah, tapi gimana kalau jam itu tidak tepat ya? Misalnya jam 3 lewat 25 menit. Itu gampang sekali ya. Caranya adalah 3 itu 3, 25 itu 25. Ya sudah, 3:25. Ini ya, it is 3:25. Sangat gampang. Jadi tidak perlu lagi pakai pas, pakai to, pakai apalagi tadi quarter, itu nggak perlu ya. Di American itu lebih mudah teman-teman. Jadi rangkumannya saya buat seperti ini ya. Polanya kalau versi American itu jam dulu baru menit ya. Ini versi American ya. Tadi saya tulis British, sekarang American time. Versi American, polanya adalah jam dulu, baru menit. Kemudian untuk jam tepat, sama ya. Kalau jam tepat sama-sama pakai o'clock. Nah, that's it. Kemudian di American itu tidak ada quarter ya. Kalau 15 menit, ya kita nyebutnya 15 minutes. Atau sekedar 15 gitu aja boleh ya. Jadi bukan quarter. 30 menit itu bukan half, tapi ya 30 minutes gitu. Atau 30 aja boleh. Nah, tidak ada pas, tidak ada to ya. Tidak ada pas dan juga tidak ada to. Jadi menit berapapun ya sudah, kita tinggal membuatnya ke bahasa Inggris aja. Like that one. Gimana bro kalau misalnya menitnya lewat dari 30 menit gitu. Ya contohnya saya buat contoh misalnya jam berapa tadi ya? 2:47. Ya sudah, 2 itu kan ya kita pakai it's dulu ya. It's 2 itu 2, 47 itu 47. It's 2:47. Ya sudah selesai gitu. Nah, ini adalah versi American. Oke. Gimana nih teman-teman? Mudah yang mana kira-kira? Which one? This one. American. 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 American ya. American This is easy one. versi. Oke, American is easy American one. style. Oke. Kalau kita buat contoh lagi, misalnya jam 7:15, jadinya gimana teman-teman? 7:15. 7. It's 7:15. 7:15 ya. Oke, bacanya 15 ya, bukan 15. 15. 7:15. Kalau 6:30,
Okay, boss. Right. 6, 30. Nah, that's it. Okay. That's all everybody. Itu adalah materi tentang waktu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Please, come on. Ya. Aduh, ada yang bilang angel, bro. Jangan angel ya. Nggak apa-apa, kita step by step ya. Oke. Kapan kita gunakan versi British, kapan kita gunakan versi American, tergantung kita teman-teman ya. Oke. Kalau kita sukanya pakai American ya pakai American, kalau pakai British pakai British. Tapi kenapa sih kita kok perlu belajar dua-duanya? Kadang-kadang kita ketemu orang dengan versi British, kadang-kadang ketemu orang dengan versi American. Jadi biar kita bisa menyesuaikan ya. Kalau dianya nggak bisa menyesuaikan kita ya kita yang menyesuaikan ke dia. That's it. Jadi saya beberapa kali pakai American ya, terus kemudian saya ketemu orang pakainya British gitu. Nah, jadi saya bisa menyesuaikan. Oh, oke. Berarti saya pakai versi British. Seperti itu. Oke. Like that one. Bagi yang ketinggalan pelajaran gimana nih? Waduh, itu dia ya. Jadi silakan bagi teman-teman pokoknya jam 9 sudah harus standby ya. Jadi biar tidak ketinggalan gitu. Seperti yang saya bilang, kalau teman-teman ketinggalan itu ke belakang bisa bingung ya. Jadi silakan jam 9 standby, kita mulai langsung kita belajar bersama. Tapi kalau ketinggalan pertemuan full atau mungkin ya ketinggalan tadi ya, silakan download video aja, nanti dicek lagi di video. That's it. Oke. Bro, jam 1 siang disebut apa nih? Jam 1 apa 13? Oke. Nah, ini saya jelaskan juga ya, karena ini penting sekali ya, saya kira. Karena dasar banget nih untuk jam 1 siang sama 1 malam itu kan sama-sama jam 1, tapi gimana tuh bedanya? Jadi gini teman-teman, kalau di bahasa Indonesia kan jam itu kan jam 1 sampai jam 24 ya. Sekarang jam 21:34 nih, jam 9 maksudnya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu jamnya jam 1 sampai jam 12. Kemudian jam 1 sampai 12, kemudian lagi 1 sampai 12 gitu. Tapi gimana bedainnya jam 1 siang sampai jam 1 malam? Nah, caranya adalah kita bisa pakai AM sama satunya pakai PM. AM itu artinya adalah anti-meridian. Anti-meridian itu artinya adalah sebelum tengah hari, yaitu jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Ya, tepatnya adalah jam 00.00 sampai dengan jam 11:59 di siang hari. Tuh. Sedangkan PM itu post meridian. Post meridian, namanya post itu kan setelah ya. Jadi setelah tengah hari gitu. Jadi jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, jadi kebalikannya ya. Jadi 12 siang sampai 12 malam. Yaitu jam 12.00 siang hari sampai dengan jam 23:59. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada jam 13 itu tidak ada. Adanya ya tetap 1 ya, 1. Cuman kalau siang ya berarti 1 PM, 1 siang. That's it. Berarti kalau jam segini nih teman-teman, 9 malam gini, ini berarti pakai AM apa PM ya? What do you think? PM. PM. Jelas pakai PM. Gitu ya. Ya, Oke, is it clear? Jelas ya teman-teman? jelas. Oke, good. Ini bro, mau nanya kalau PM atau IM-nya nggak perlu diucapkan. Gimana nih? Dan satu hal lagi tentang materi kemarin, anak tunggal. Anak tunggal nanti ya, kita ada materi family. Nanti ada. Oke, kalau IM atau PM-nya tidak diucapin tuh boleh aja, tapi asalkan ya orang yang diajak ngobrol tuh paham. Misalnya ya, saya bilang ke teman-teman,
Now it's 9. Sekarang jam 9. Tanpa saya sebut PM, teman-teman pasti paham 9 yang saya maksud adalah 9 malam. Karena ya waktu kita sama gitu. Jadi boleh tanpa disebut AM atau PM itu boleh aja. Tapi yang diajak ngobrol paham maksud kita. Tapi kalau nggak paham ya kita kasih AM atau PM ya. Misalnya, please come to my party tomorrow at 9. Nah, itu masih ambigu tuh. Datang ya ke pestaku besok jam 9. 9 apa gitu. Nah, kan orang yang diajak ngobrol masih belum tahu tuh. Dikasih ya AM atau PM. That's it. Okay. How do we say WIB, WITA, WIT? Nah, ini. Wah, ini kalau ini tidak ada ya spesifik jam WIB itu tidak ada. Biasanya langsung aja. It's 8 in my place, in the middle of Indonesia, in the west, in the east. Nah, gitu. Oke. Oke ya. Sekarang kita masuk ke dates everybody. Ya, tanggal. Setelah itu nanti ada tanya jawab lagi, tenang aja. Dan nanti kita bisa praktek ke breakout room. Semoga ya masih cukup deh waktunya ya ke breakout room. Oh iya, bagi teman-teman yang ada waktu ya dibuat seperti ini ya latihannya. Jadi dibuat jam berapa aja. Britishnya gimana boleh ditulis ya. Americannya gimana boleh ditulis. Nah, ini apa? Seperti ini saya lakukan banyak sekali ya teman-teman dulu gitu. Jadi saya belajarnya juga dari nol banget. That's it. Oke, next dates. Sekarang kita ke tanggal ya. The difference of dates between British English and American English. Jadi nggak cuma waktu, tanggal itu juga ada versi Britishnya, ada versi Americannya. Sama aja ya. Oke. Bedanya apa sih gitu? Bedanya sedikit aja kok ya. Jadi, whatever the format in British English, dates are usually written in the order day, month, year. While in American English, they are written month, day, year. Bedanya adalah kalau versi British, itu tulisannya tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Itu versi British. Kalau versi American, bulannya ditaruh di depan. Bulan, tanggal, tahun. Nah, jadi bedanya cuma itu aja sih. Gitu. Kalau American itu bulannya di depan. Gitu. Itu ya. Sama satu lagi ada perbedaan sedikit cara baca. Ini kita bahas satu-satu ya. Ini adalah contoh versi Britishnya teman-teman. Let's make a scenario about your birthday. Nah, ini ambil contoh aja ya, misalnya tanggal 2 Oktober 1995 ini adalah tanggal lahir saya misalnya. Nah, kalau versi British, tulisan sama cara baca itu ada sedikit perbedaan. It is written, tulisannya seperti ini ya. Second, oh iya tanggal pakai bilangan urutan ya, jangan lupa teman-teman. 2nd October 1995. Nah, 2nd October 1995. Oke, 2nd October. Untuk tahun kemarin kita sudah belajar itu ya, 2nd October 1995. Nah, kan harusnya bacanya seperti ini ya, harusnya gitu. Tapi cara bacanya itu dikasih the sebelum tanggal, dikasih of sebelum bulan. Jadinya bacanya the 2nd of October 1995. The 2nd of October 1995. Oke. Itu kita akan terbiasa kalau kita terus praktek ya teman-teman. Kita sering praktek itu akan nempel sendiri ya. The 2nd of October 1995. That's it. Oke. Nah, ini contohnya tulisannya seperti ini ya. My birthday is on 2nd October 1995. Ini tulisannya seperti ini. Tapi bacanya adalah my birthday is on the 2nd of October 1995.
Nah, my birthday is on the 2nd of October 1995. Tinggal ditambah the sebelum tanggal, dikasih of sebelum bulan. Catatannya, tanggal menggunakan ordinal numbers. Ini kita bahas kemarin ya, bahwa tanggal itu menggunakan bilangan urutan. Oke. Ini versi British. Kemudian versi American gimana gitu. Lagi-lagi kalau saya bisa mengatakan versi American itu lebih mudah. Jadi misalnya ada 10, 2, 1995. Jadi 10 ini pasti bulannya gitu, Oktober. Pokoknya bulannya itu duluan gitu. Nah, jadi October 2nd 1995. Nah, dan di American antara tulisan sama cara baca itu nggak ada bedanya sama aja. Jadi nggak ada tambahan the, tambahan of, itu tuh nggak ada. Jadi lebih simpel ya lagi-lagi. Contohnya ya seperti ini ya. My birthday is on October 2nd. Ulang tahunku adalah tanggal 2 Oktober. Atau I was born on October 2nd, 1995. Aku lahir pada tanggal 2 Oktober 1995. That's it. Itu aja teman-teman ya untuk dates. Question? Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan boleh. Langsung dinyalakan aja suaranya ya. Oke. Oh ini kalau 2 sorry. 2 second, 7 seventh ya, seventh. Nah, oke, thank you bro Tony Iskandar, good. Thank you bro Vito, sis Mia, oke, thank you. Yes, seventh ya, tanggal Bro 7. Koko. Yes, halo bro. Ya, halo bro. Hmm. Mau tanya ini, untuk pembacaan TH itu, untuk ordinal number itu, sebaiknya yang seperti apa sih? Seperti port, tapi kalau dia kebetulan di urutan di angka 20, saya ingat kemarin bro Kokonya bacanya 20s gitu. 20th, Ya. 20th. 20s. Bukan S, 20, TH, 20th. Mungkin saya tulis ya bro ya. Like this one. Kalau ke 20 itu ditambah TH, jadinya bacanya 20th. 20th. 20s. Nah, oke. Bukan 20s ya. Kalau 20s nanti artinya bukan ke 20 tapi 20-an gitu. Nah, kalau 20s jadinya 20s gini. 20s itu artinya 20-an. Misalnya I am 20s. Berarti saya ini usianya 20-an gitu. Nah, jadi TH sama S sekilas mirip tapi beda bro. 20th, 20s, nah it's different. Beda. Oke. Oke. Thank you. Oke bro, itu ya makanya yang Bro, atas kalau 24 bro. Nah, kalau 24 gimana teman-teman? Coba ayo. 24 berarti 24 TH. good job. 24. Oke. Nah, 24th gitu ya. Ini buat latihan ya, buat latihan kalau teman-teman ada akhiran TH. Biasanya kalau saya dulu pakai cara tradisional ya. Jadi saya ambil kertas itu kan ada pojoknya tuh ya. Nah, jadi saya deketin ke mulut, saya bilang 24th, ada TH. Kalau kertas itu getar, nah itu udah benar. Kalau kertas itu nggak getar, itu nggak bisa. Itu masih kurang. Berarti 24. Kalau 24 kan nggak getar ya. Tapi kalau kertas itu di pojok tuh getar gitu. Nah, 24th. Nah, itu kan ada udara yang keluar tuh. Nah, itu benar. Sampai segitunya ya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Memang seperti itu. Ya, 24th. Ya. Oke, waduh, kalau 21 gimana Bang? Kemarin kita belajar itu. Makanya teman-teman harus ikut ya di Zoom-nya teman-teman. 21 gimana teman-teman? Coba ya. 25th. 21st. Oke, 21st ya. That's it, 21st. Oke. 21st. Makanya sekali lagi teman-teman, walaupun tidak ikut kelas, saya sarankan benar-benar sarankan
nonton video ya. Jadi biar teman-teman tidak kelewat gitu. Karena I think it's really important ya, sangat penting karena nyambung satu sama lain. Oke. Coba ya, sekarang saya pengen teman-teman praktek ya. So you need to practice. Setelah ini saya akan bagi ke beberapa grup, tapi tidak lama ya teman-teman untuk waktu breakout room-nya. Nah, gitu ya. Biar teman-teman juga saling kenal lagi nih dengan teman-teman yang lainnya. Kemarin mungkin sama Bro A atau Sis A gitu ya. Sekarang saya pengen teman-teman sama Bro B atau Sis B gitu ya. Apa yang akan teman-teman praktekkan? Silakan ya saling tanya jawab. Perkenalan dulu boleh nggak bro gitu? Perkenalan lagi. Boleh deh, it's okay. Tapi singkat aja. Ya, pakai bahasa Inggris ya. Dicoba pakai bahasa Inggris. Silakan kemudian. Nah, ini ya nanti saling tanya jawab. Do you guys wake up early in the morning? Apakah kamu bangun lebih awal di pagi hari? Gitu. If so, jika iya, what time do you wake up? Jam berapa kamu bangun? Misalnya nih, saya buat contoh ya. I wake up at 4 o'clock. Nah, saya bangun jam 4 pagi. Gitu. Loh bro, itu harusnya pakai AM tuh gitu. O'clock itu kan belum tentu jam 4 pagi ya, tapi logikanya kan bangunnya jam 4 pagi gitu. Ya sudah, kalau gitu saya pakai AM. Nah, I wake up at 4 AM. Aku bangun jam 4 pagi. Nah, gimana nih kalau teman-teman? Silahkan ya, dijawab nanti saling tanya jawab. Next, untuk yang kedua nih, ini saya eliminasi aja ya pertanyaan ini. Oke, sekarang kita langsung ke sini. Do you take a nap? Apakah kamu tidur siang? If so, jika iya, what time do you take a nap? Jam berapa kamu tidur siang? Misalnya, yes, I take a nap. Yes, I do, gitu ya. Yes, ya sekedar yes itu boleh. I take a nap. Aku tidur siang at jam, misalnya jam, saya pakai British aja deh, misalnya jam 1:30, berarti at half past one. Nah, half past one atau 1:30. Nah, gitu ya. PM. Nah, siang ya. Oke. Kalau teman-teman gimana gitu ya. Oke. Or in other way, why do you skip a nap? Nah, tapi di sisi lain mungkin ada yang tidak tidur siang ya. Why do you skip a nap? Because, karena misalnya because I work. Karena aku kerja ya jam segitu gitu. Atau because I study, because I do something. Ini contoh aja, nanti silakan teman-teman sesuaikan. Oke. That's it. Nah, untuk tanggal saya kasih pertanyaan, when is your birthday? Kapan sih ulang tahunmu? Gitu. Nah, nanti silakan ya teman-teman jawab. Misalnya my birthday is on. Saya pakai versi British lagi ya. Misalnya my birthday is on the 24th of 24th of December 1998. Tanggal lahir saya adalah tanggal 24 Desember 1998. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silakan perkenalan dulu, kemudian tanya jawab tentang ini, dan jangan lupa dinyalakan kameranya ya. Ini teksnya akan saya kirimkan ke grup WhatsApp. Nanti teman-teman bisa praktek dan sambil lihat di grup WhatsApp masing-masing. Oke, siap teman-teman. Saya buat breakout room ya. Waktunya nggak lama nih, 10 menitan aja. Ready everybody? Sudah siap? Oke. Ready, Oke ya. bro. Ready. Oke, let's go. Open your cam ya. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman biar lebih kenal satu sama lain ya. Let's go. Langsung aja diklik untuk ikut ke breakout room. See you everybody. Kita ketemu 10 menit lagi ya. See you.
Ini Pak biar hilang nih. Tuh. Gimana caranya menghilangkan? Hello, good evening, everyone. How are you today? Mr. Julius, how are you? Who are you? I'm fine. I am fine. And how are you? Yeah, I'm fine too. Are you in what the mean Timor Leste, right? No. I come from Ambon. Oh, Ambon. Yeah, Ambon is east of Indonesia. All right, mashallah. The good island, isn't it? The beautiful island. Yeah. What So- time is it? What time in Ambon today? Time is 10 to 5. 10 to 5, all right. 10 to 5:20. Okay. What do you live? Where is the other? There is. The other. I live in Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur. Yeah, Yes. I stay at Depok, west of Java, so near from you. Cianjur. Yes. Depok. Yes. Yeah, Cianjur not far away from me. Have you ever go to Depok, Mr. Julius? Yeah,
beg pardon. Have you ever go to Depok? Ever Have you go? visit to Depok before? Oh, welcome, sir. When you come here, then we are go around to see about the Depok city. Oh, right, Depok City. Oh, then right now you stay in Depok or in Ambon? Yeah, I stay in Depok. Stay at Depok now. Oh, okay, I see, I see. Originally you are from Ambon, but today you live or stay in Depok, right? Yeah, before Depok, I stay at Bekasi. So now it at Depok until now. Okay, Masya. Oh, pardon me, where's the other people? Just we are. Oh yeah, yeah. We waiting for the other friend. No, Other both of you. partner. We have 22 participant here. Yes, Mas. Yes, yes, yes. Just now I in room 15, but my partner there is can speak, so I get out from the room. I see the room who many people to Yeah, speak. many people, but not connect to the other partners. I don't know why not connected to other partners. Bro Eric Ricardo, where are you come from? But I'm live in Batam right now. Batam, all right. Yeah. Very good, good. How about you, Mr. Sorry, Bro Miftah, right? No. Yes, my name is Miftah. Bro Miftah, where are you live? I live in Cianjur. Live in Cianjur. Yes, but ordinarily I from Bandung. But West today Java, right? Yes, West Java, one district. I ever go to Batam in 2017 to visit 17? Batam. Yeah, to 2017 I Oh, visit 17. Batam. Batam is Wait. the beautiful island, isn't it? Yeah, of course. What are you looking in the Batam? You have a job right here or No, just holiday? I just take around in Batam because I have what the meaning undangan invitation from Ministry of Education. So I go to Batam for webinar, for conference. About what? About it's a Education. lecture. Oh, lecture. Oh. Lecture. What your division? What your how to say your skill in the? Okay, I actually currently I ask lecture of languages, Arabic language and bahasa. Okay. Okay. Arabic language. Okay, hello. Okay. Halo. Okay, yes. Halo, bro. Finish everybody. Sudah selesai teman-teman? Yes. Finish. Oke, ya. Oke, that's it. Waktunya sedikit banget. Waktunya sedikit Iya, banget. sedikit banget. So Ih, seru sorry tadi bahasnya. everybody. Oke ya, tenang aja teman-teman. Nanti kedepannya akan banyak sekali ya breakout room, terutama nanti di pertemuan di minggu kedua itu sudah beberapa kali breakout room. Nanti pertemuan minggu ketiga juga banyak ya. Dan waktunya bukan cuma 10 menit, nanti saya tambahkan lagi. Oke, just step by step ya, sedikit-sedikit dulu. Bro, Oke. finish bro. sama N bedanya di mana, bro? Sorry? Finish sama N. Finish sama N itu bedanya apa? Finish sama end. Oke, finish itu Penggunaannya. Oke, finish itu selesai, end itu juga selesai. Tapi kalau finish itu jadi kata kerja, bro.
Finish itu kata kerja. Nah, sedangkan and itu bisa jadi kata apa ya? Bantu. Iya, bukan kata kerja, tapi bisa juga Contoh, sih. contoh jadi bro, kata- contoh bro. Ya, I finish my homework. Aku menyelesaikan PR-ku. Nah, menyelesaikan itu kan kata kerja ya. Nah, I that's it. finish. Oke, menyelesaikan PR-ku. Misalnya, my problem is end. My problem is ended. Jadi, PR-ku, masalahku itu sudah berakhir. Nah, berakhir bisa jadi kata keterangan juga di situ. Jadi, kalau finish itu kata kerja, tapi kalau end itu bisa jadi kata keterangan. Seperti itu sih, bro. Jadi, sama aja artinya, cuman beda kelas kata. Satunya kata kerja, satunya bukan. Bro Koko, how about we say you and me and? You and Terus me bro, and. apa bedanya Oke. finish sama well done? Well done. Bedanya apa ya bro? Sorry, well done. Well done. Well done. Well done itu biasanya Well done. apa ya? Well done itu selesai, tapi untuk lebih ke mengapresiasi ya. Well done gitu ya. Well done bro gitu. Jadi bagus gitu ya, kayak good job gitu teman-teman. Well done. Jadi lebih ke apresiasi. Bukan berakhir artinya. Sorry? Oke. Bukan berakhir ya artinya, maksudnya udah selesai gitu. Iya, sudah selesai. Berarti sudah selesai, tapi bisa untuk apresiasi ya. Misalnya kayak hari ini teman-teman sudah selesai praktek, kemudian saya bilang, "Oke guys, well done." Nah, jadi apa ya? Saya mengapresiasi bahwa teman-teman sudah menyelesaikan prakteknya. That's it. Oke, bro, thank you. Thank you bro Koko. Oke, everybody, itu ya materi kita hari ini. Besok kita ketemu lagi. Besok masih masuk ya, karena masih hari Jumat. Sabtu Minggu baru kita libur. Oke? Bro, Thank you. kita nggak ada ujian kan nanti pada akhirnya. No. Ada nggak teman-teman enaknya ya? Ada. Biar pusing. Ada aja bro. Ya, Ada dikasih ya, dong. ada biar pusing kata salah satu teman kita nih. Bro, tadi apa kok biar Oke, never mind, apa never bro? Ya nanti bukan ujian, lebih ke PR aja ya nanti teman-teman. Oke? Kalau sekedar saran di break room itu jangan pada lari. Masa barusan cuma berdua saya. Nah itu dia ya. Ada beberapa tadi tiba-tiba keluar gitu. Saya nggak tahu ya kenapa teman-teman mungkin masih malu-malu kali ya. Mungkin baru-baru di minggu pertama kali sih. Nanti minggu kedua mungkin sudah berani gitu ya. No, Mr. Bro Koko. Ngobrolnya, bukan bisa speakingnya gitu. Kalau Iya, yes right ya itu ya memang ya. Jadi kalau kita tidak praktek ya kapan bisanya gitu. Sama kayak bayi ya, bayi itu kalau pengen bisa jalan ya harus jalan gitu. Nah jadi kalau kita pengen bisa bicara ya harus berani walaupun dari Yes, that's right. apa ya dari bahasanya campur. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah itu dia. Saya masih ingat Bro. pertama kali ya. Saya ketika belajar bahasa Inggris, saya bilang ke tutor saya mau ke toilet. Saya bilangnya bukan, sorry sir, I wanna wash my hand, atau sorry sir, I wanna go to the toilet. Jadi nggak langsung gitu, saya campur-campur ya. Sorry sir, gitu. I mau go toilet, nah gitu aja. Tapi kan ada progres ya, kemudian ada kemajuan di situ. Jadi, ternyata mau itu bukan mau tapi want. Oke, I want to go to the toilet. Nah, jadi sedikit-sedikit tapi ya harus berani untuk ngomong. That's it. Okay. Yes, that's right. Okay. Bro Koko, maybe in next time in every room maybe better more than 5%. Okay. Just not only 2%. Oke, sebenarnya tadi nggak saya buat 2 ya. Jadi satu grup saya tadi buat 5 teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa itu ada beberapa teman-teman yang keluar. Nah itu ya. Nah itu dia. Paketnya habis, paket data habis tuh. Jadi kalau tiba-tiba di grupnya, loh ini teman saya pada kemana nih? Itu bukan berarti saya taruh memang 2 orang ya, tapi teman-teman yang keluar sendiri ya. So like that one. Tapi tenang aja, kedepannya saya bisa buat lebih dari 5 orang untuk satu grupnya. Oke? Okay, good. Thank you everybody. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. See you all. Thank you bro. Pleasure. Seru sekali. Everyone. See you next week. See you tomorrow. Good night. Nice dream. Good night. Good night.